Jadi Anda bisa perhatikan yang perbedaan antara versi foto dari fotokopi ijazah KPU Pusat dengan UGM ya. Satu yang paling krusial adalah di KPU tidak ada nomor ijazah di sebelah kanan. Tuh lihat ya, kosong ya. Sedangkan yang versi UGM ada sebelah kanan. Dan pada saat itu tahun 2022 Pak Sigit Sunarto mengatakan ini yang asli. Kalau yang beredar di internet itu memang nggak ada nomor di sebelah kanan, adanya hanya nomor di sebelah kiri aja. Ya, yang 1681 ya kan? Itu yang sebelah kiri ya. Ya, kalau ya kanan dalam pandangan alay. Jadi intinya ada dua nomor yang versinya UGM ya tahun 2022 ya. Itu ada nomor di atas pojok kanan atas dan pojok kiri atas. Sedangkan di KPU Pusat hanya ada di pojok kiri atas. Yang pojok kanan atas nggak ada nomornya tuh ya. Kemudian itu ya perbedaan pertama. Kemudian yang kedua perbedaan dengan Bareskrim. Foto dari fotokopi ijazah. Bareskrim tidak menampilkan foto dari ijazah asli. Ya, jadi sampai dengan hari ini ijazah asli masih goib. Ya, jadi Bareskrim 22 Mei 2025 itu hanya menampilkan foto dari fotokopi. Ya, dan posisinya di versi Bareskrim itu ada lipatan di tengah persis, kemudian ada tumpahan semacam tumpahan kopi di tengah persis. Ya, itu. Nah, sedangkan yang ditunjukkan oleh KPU tidak ada tumpahan kopi bersih dan tidak ada lipatan. Ya, nah jadi ada 3 setidaknya perbedaan dengan 2 ijazah yang tunjukkan. Ya, jadi di KPU versinya tidak ada nomor di sebelah pojok kanan atas, tidak ada tumpahan kopi, dan tidak ada lipatan. Ya, nah sekarang dan meminta kepada Polda Metro Jaya untuk segera. Usai mendapat salinan ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar di KPU, Rai Suryo CS semakin yakin dengan analisisnya terkait kejanggalan ijazah Jokowi. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, Profesor Henry Subiakto menyampaikan pandangannya. Menurutnya, persoalan hukum terkait ijazah Jokowi yang dipakai mendaftar KPU itu apakah asli atau tidak, sudah seharusnya diselesaikan dan dibuktikan secara hukum di pengadilan. Proses hukum untuk ini harus dilakukan secara terbuka, transparan, dengan melibatkan para ahli yang independen dan berkomitmen pada kebenaran, kata Henry, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu, 5 Oktober 2025. Sebelum ada keputusan hukum yang objektif dan inkraj terkait kebenaran asli tidaknya ijazah sebagai kasus utama, maka siapapun warga negara yang ragu-ragu, bertanya atau berpendapat tentang ijazah tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai kasus pelanggaran UU ITE dengan dalih pencemaran nama baik atau fitnah. Apalagi ditersangkakan telah menyebarkan kabar bohong hanya karena orang atau pelakunya tidak yakin dengan persoalan keaslian ijazah itu. Maka selesaikan dulu secara hukum pokok masalah atau kasus utamanya. Baru setelah fakta hukum diketahui, jika masih ada orang yang berniat mencemarkan nama baik dengan mengabaikan fakta atau menyebarkan pemberitaan bohong, maka orang YG punya niat jahat seperti itu baru bisa terancam pasal-pasal UU ITE, urainya. Kalau hanya orang-orang yang ragu, orang yang tidak percaya terhadap keaslian ijazah lalu belum sudah diadili dan dihukum dengan dalih fitnah dan pencemaran nama baik, kemudian ternyata belakangan keraguan dan tuduhan mereka terbukti benar secara hukum, maka hukum dan pengadilan akan menjadi ajang ketidakadilan. Penegakan hukum dan pengadilan negeri ini akan makin sulit dipercaya, karena putusannya bertentangan antara pengadilan yang satu dengan keputusan pengadilan yang lain. Oleh karena itu, Presiden sebagai kepala negara perlu segera membentuk tim independen untuk mencari fakta sekaligus mempercepat adanya pengadilan yang terbuka dan transparan untuk membuktikan asli tidaknya ijazah YG dulu dipakai Jokowi untuk mendaftar calon wali kota Solo, calon gubernur DKI 2012, calon presiden 2014, dan calon presiden 2019. Gara-gara dia semua jadi kacau. Menteri Keuangan sama Danantara jadi saling lempar masalah utang kereta cepat. Daripada utang kereta cepat ini ditagih ke Menteri Keuangan atau Danantara, tagih sono ke Jokowi. Suruh dia tanggung jawab, bayar utang kereta cepat. Kan dia yang ngotot pengen. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut menarik sekali, di mana dalam pembahasan itu ya kita sebagai masyarakat Indonesia ya harus segera bisa memberikan aspirasi kita sebagai masyarakat kepada Bapak Presiden kita atau Bapak Prabowo, karena hukum sekarang sudah tidak ada aturannya atau sudah terlalu mengabaikan hukum ya ibaratnya para pemimpin ini. Ya,
dalam cuplikan itu menceritakan mengenai tentang pembahasan tudingan-tudingan kasus Bapak Jokowi ini. Ya, kita sudah tahu bahwa kasus ini sudah lama ya, dan sudah beberapa tahun. Namun sampai sekarang masih belum ada kepastian atau ada pernyataan dari pihak Bapak Jokowi sendiri atau bagian dari pembelanya menunjukkan bahwa ijazah itu palsu atau asli. Ya, tentunya mereka hanya sekedar meratakan saja atau menegaskan saja tanpa ada tindakan keterlibatan dari mereka. Ya, tentunya dalam hal itu kita sebagai masyarakat Indonesia tidak mau masalah ini hanya cuma di sini-sini saja. Ya, tentunya kita mau supaya Bapak Presiden mengambil tindakan cepat dalam menangani kasus ini, karena kasus ini sudah beredar di beberapa media sosial dan sampai sekarang belum ada tindakan yang pasti dalam menyelesaikan masalah ini. Ya, banyak yang beredar dan sudah ada sebagian dari kemarin tanggal 2 Oktober demokrasi dari masyarakat untuk Bapak Jokowi ini segera diadili. Begitu juga dengan KPU-nya, namun sampai sekarang masih belum ada kejelasan. Ya, tentunya sudah ada kasus-kasus ini dan sudah ada sebagian bukti, namun masih belum sepenuhnya valid. Ya, tentunya kita harus menerima bukti yang jelas dulu baru bisa menyampaikan aspirasi kita sebagai masyarakat. Namun kita juga tahu bahwa ijazah ini memang sudah benar-benar palsu, cuman dari pihak mereka saja yang kita tunggu-tunggu untuk mempernyatakan bahwa ijazahnya ini palsu, rekayasa atau asli. Karena kalau memang benar asli, otomatis mereka berani mengungkapkan di depan publik serta memberikan ijazah itu, memperlihatkan secara transparan di depan publik. Namun ini tidak, ya tentunya kita bisa menilai dari situ. Ya, salah satunya semakin terbongkarnya ijazah ini dari beberapa yang sudah didapat teman-temannya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismo, serta ada beberapa orang lainnya menelusuri mengenai tentang tudingan kasus Bapak Jokowi ini. Ya, tentunya dalam hal itu sudah terlihat sangat palsu ya. Ya, dibedakan dari ijazah asli serta ijazah palsu itu sangat-sangat beda. Ya, namun dari pihak mereka tidak ada sama sekali mereka mempernyatakan bahwa ijazah ini palsu atau asli. Nah, kita semakin curiga juga ketika Bapak Jokowi mencabut laporannya terhadap Roy Suryo yang menuduhnya tentang pencemaran nama baik, fitnah mengenai tentang kasus ijazah ini juga. Ya, di situ kita semakin curiga dan semakin ada tekad yang memang benar-benar itu asli palsu, namun mereka masih belum memberikan pernyataan itu. Dan semakin terbongkarnya kasus ini, semakin terlihat kebodohan dari mereka seakan-akan membuat kado ke negara kita ini. Ya, tentunya kita tahu bahwa kita sudah dibohongi 10 tahun hanya gara-gara kasus tudingan ijazah ini. Ya, tentunya dalam hal itu satu negara sudah dibohongi oleh satu orang, tentu kita tidak bisa memaafkan hal tersebut. Namun setidaknya dia dikasih kelonggaran ketika dia meminta maaf di depan publik serta mempernyatakan bahwa dia salah. Namun ini tidak ada ketegasan sama sekali untuk berminta maaf serta memberikan pernyataan maaf. Nah, inilah yang tidak suka dengan sifat-sifat mereka ini. Mereka haus akan kekuasaan, ya hanya rakus dengan keuntungan pribadi tanpa melihat bagaimana masyarakat dengan perbuatan-perbuatan mereka lakukan ini. Ya, karena banyak ya bagian dari mereka semua terlibat tentang politik ini, selalu terlibat dengan mereka. Ya, Geng Solo yang semakin kuat ini kejahatan penipuan harus dilawan dan dikalahkan. Kalau dibiarkan ini ancaman sekali ya untuk kita atau juga lebih-lebih kepada pemimpin
presiden kita, karena memang bagian dari mereka ini memang benar-benar yang membuat owner ya selalu saja membuat kerusuhan negara kita dan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau ibaratnya supaya mereka membuat masalah ya biar banyak kasus-kasus yang kita lupakan, mereka membuat kasus baru. Ya kita tidak tahu bagaimana mereka membuat rencana itu sedetail mungkin, mereka membutuhkan beberapa orang, ya kita juga tidak tahu. Ya, karena kalau penegak hukum tidak bisa dipercaya lagi, ya tanda-tanda negara ini memang menuju bubar ya, karena banyak juga yang sudah tidak percaya lagi dengan hukum-hukum negara kita. Hakim tidak bisa dipercaya, pengacara juga tidak bisa dipercaya, bahkan beberapa ada dari lainnya sudah kita tidak percaya lagi karena terlalu banyak yang berbohong. Ya, bagaimana kita bisa percaya di negara kita ini yang semakin terpecah belah, semakin tidak baik-baik saja begitu. Ya, harusnya saatnya Bapak Presiden Prabowo menunjukkan kinerja yang benar dalam bidang hukum ini, ya, supaya negara kita ini memang benar-benar aman dalam pimpinannya Bapak Prabowo. Nah, teman-teman, demikian dari video ini. Dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe dan berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.